bingung cara baca AGD? Yuk belajar sama-sama gimana cara baca AGD yang mudah dan gampang. Penasaran? Ikutin ya video ini sampai selesai. Ayo guys, kita mulai belajarnya. Oke, langkah mudah membaca hasil analisa gas darah. Apa itu AGD? AGD adalah analisa gas darah guys. Terus apa artinya? Artinya adalah tes laboratorium darah yang diambil melalui darah arteri. Nah, tes ini biasanya dilakukan di laboratorium yang digunakan untuk menganalisa khususnya kepada pasien-pasien yang memiliki penyakit yang kritis. Jadi digunakanlah pemeriksaan analisa gas darah. Nah, tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa dalam darah. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada 8 langkahnya. Ada 8 guys langkahnya. Mari kita lihat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dan menghafalkan nilai norma dari AGD atau analisa gas darah. Mari kita lihat gambarnya. Kita lihat sifat dan nilai normal AGD. Yang pertama, nilai normal dari pH asam basa ya, 7,5 sampai 7,45. Terus apalagi yang kita lihat? Nilai normal PaCO2 yaitu 35 sampai 45. Kita lihat lagi. Nilai normal dari HCO3 22 sampai 26. Ingat ya guys, saya sarankan supaya kita gambar ulang lagi gambar yang kita lihat di depan ini. Kemudian kita dipermudah untuk menghafal nilai normal AGD. Kita masuk pada langkah yang kedua. Pernah main SOS kan? Oke, SOS. Jadi kita langkah yang kedua ini cara menghafalnya yaitu kita buat kolom permainan SOS. Kita lihat gambarnya kan? Seperti yang digambar ini, kita buat seperti itu. Jadi gambar ini dapat membantu kita dalam menginterpretasikan hasil AGD. Caranya, yuk kita lihat langkah selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya ini kita akan menentukan keadaan asam atau basa dari darah berdasarkan nilai pH hasil AGD. Ingatkan langkah pertama, hafal nilai normal dari pH asam basa dalam darah antara 7,5 sampai 7,45, ya kan? Kita lihat yuk. Nah, kita lihat. Jika pH darah berkisar antara 7,35 sampai 7,39, maka interpretasinya cenderung mengarah ke asidosis. Sedangkan pH yang berkisar nilainya antara 7,41 sampai 7,45, arahnya itu cenderung ke alkalosis. Bisa diingat guys? Contoh, bila pH-nya 7,35, maka tempatkan pH-nya itu di kolom asidosis. 7,35, 7,34, 7,33, 7,32, seperti itu dia di bagian asidosis. Sedangkan kalau lebih dari 7,45, kita tempatkan dia pada kolom alkalosis. Sudah ngerti kan guys? Bagaimana cara langkah berikutnya? Sama seperti langkah nomor 3, kita akan menentukan posisi nilai PaCO2 dalam grid SOS ini atau gambar SOS. Kita lihat ya. Jadi ingat ya, nilai PaCO2 adalah angka di belakang koma pH. Yuk kita lihat. Jika PaCO2 di bawah 35, tempatkan nilai tersebut dalam kolom alkalosis seperti di gambar. Ya kan? Selanjutnya, jika PaCO2-nya lebih dari 45, tempatkan
PaCO2-nya di kolom asidosis. Selanjutnya, kalau dia berkisar antara 45 sampai 35, maka dia tempatkan di, karena dia ini rentang nilai normal, tempatkan pada. Nah, kita masuk ke langkah yang kelima. Wah, mudah kan guys? Kita lanjut. Ingat ya langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kita akan menentukan posisi nilai HCO3. Tadi kan kita sudah tentukan posisi pH, PaCO2, sekarang kita tentukan posisi nilai HCO3. Sama ya langkahnya, antara langkah 3, 4, dan sekarang langkah kelima. Nah, bila nilai HCO3 di bawah 22, tempatkan HCO3 di asidosis. Bisa ya guys? Oke, kemudian bila nilai HCO3-nya lebih dari 26, tempatkan HCO3-nya di alkalosis. Nah, kalau dia antara 22 sampai 26, otomatis tempatkan dia di normal. Nah, kawan-kawan bisa dimengerti kan? Yuk kita lanjut. Jadi, bagaimana cara yang keenam? Nah, mulai dari langkah keenam ini, kita akan mulai membaca dan menginterpretasikan hasil analisa gas darah. Hal pertama dalam membaca hasil analisa gas darah adalah kita harus menentukan apakah hasil tersebut merujuk pada keadaan asidosis atau alkalosis. Ayo kita lihat gambar yang berikut. Oke. Kita lihat ya. Seperti ini kan? Kayak gimana itu? Kita lihat posisi nilai pH. Apakah dalam kolom asidosis, normal, atau alkalosis? Ya kan? Masing-masing kolom mewakili interpretasinya sendiri, sehingga jika pH terdapat dalam kolom asidosis, maka interpretasinya asidosis. Jika pH dalam kolom alkalosis, maka interpretasinya alkalosis. Bisa jelaskan? Kita sudah belajar nilainya di langkah-langkah sebelumnya. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kayak mana nih? Gitu kan? Kita lanjut ke langkah nomor 7 guys. Setelah mendapatkan nilai interpretasi pH, selanjutnya kita harus menentukan apakah keadaan pH tersebut merujuk pada keadaan metabolik atau respiratorik. Oke, kayak gimana tuh? Kita lihat. Jika pH terdapat dalam kolom yang sama dengan PaCO2, maka artinya dia respiratorik guys. Seperti ini. Nah, gitu kan? Kalau pH terdapat dalam kolom yang sama dengan HCO3, maka dia metabolik. Benar kan guys? Jika pH dalam kolom normal dan tidak ada nilai PaCO2-nya atau nilai HCO3 di bawahnya tidak ada, maka tentukan apakah nilai pH tersebut cenderung mengarah ke asidosis atau alkalosis. Ingat aturan nomor 3 yang tadi kita sudah belajarkan, jika pH darah berkisar antara 7,35 sampai 7,39, interpretasinya normal, tapi cenderung mengarah ke asidosis. Ya kan? Jika pH berkisar antara 7,41 sampai 7,45, dia normal, tapi cenderung mengarah ke alkalosis. Seperti ini. Kalau pH sejajar dengan PaCO2, berarti dia asidosis. Kalau pH sejajar dengan HCO3, berarti dia jelaskan guys. Wah, masuk ke langkah terakhir guys. Oke, mari kita lihat sama-sama guys. Nah, setelah mendapatkan interpretasi pH, udah ya, kita pH, PaCO2, HCO3, ya kita lihat. Langkah terakhir, yaitu kita harus menentukan tingkat kompensasi dari hasil analisa gas darah. Kayak gimana tuh? Kita lihat yuk. Jika pH normal, maka interpretasinya terkompensasi penuh.
seperti yang digambar, ya kan? Jika tiga ya kita lihat 3 nilai AGD, pH, PaCO2 dan HCO3 abnormal, tidak normal nih. Dia tidak dalam garis normal, gitu ya, lebih jelasnya. Maka artinya dia terkompensasi sebagian, seperti yang digambar ya guys. Oke, selanjutnya, jika PaCO2 atau HCO3 normal dan pH normal, maka tidak terkompensasi guys. Seperti itu, kita sudah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat ya guys. 8 langkah mudah belajar hasil analisa gas darah. Terima kasih. Gimana teman-teman? Gampang kan? Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like. Terima kasih.